aku yang balas. Jadi ternyata ketika kita mengucapkan lakal ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik, ternyata pahalanya sangat luar biasa sampai malaikat itu bingung dan harus naik ke langit bertemu Allah dan melaporkan bagaimana besarnya pahala ini. Kita terkadang puji seseorang karena sifatnya mungkin ya, sifatnya baik, atau kita memuji seseorang mungkin karena penampilannya bagus, atau mungkin kita memuji seseorang karena kecerdasannya. Jadi ada hal-hal yang terbatas. Tapi ketika kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdu, adanya alif lam, ternyata itu sudah mencakup seluruh jenis puji-pujian dan sifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya di ngaji tafsir tematik. Kalau kita memperhatikan, memang begitu banyak sekali nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa mengetahui jumlahnya, kalian tidak akan bisa menghitungnya, dari nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Maka perlu kita syukuri, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya, satu bentuk atau ekspresi rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang tafsir ya, tentang ayat alhamdulillah, maka dijelaskan bahwa bentuk atau ucapan alhamdulillah ini merupakan salah satu bentuk ekspresi atau pengungkapan seorang hamba ketika dia mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Jarir itu mengatakan, kalau di sini beliau mengatakan bahwa alhamdulillah adalah pujian ya, Allah memuji dirinya sendiri, dan di waktu yang bersamaan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memujinya. Seakan-akan Allah mengatakan di sini qulu alhamdulillah ya, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa alhamdulillah itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan kalau kita mengatakan asyukurulillah ya, biasa kan kita mengatakan alhamdulillah wa syukurillah ya. Kalau alhamdulillah tadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Kalau asyukurulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, di sini ada perbedaannya antara syukurulillah walhamdulillah. Jadi dua hal ini idza ijtama'a iftaraqa, kalau digabung dia terpisah, ada ciri khasnya tersendiri. Wa idza iftaraqa ijtama'a, kalau dipisah tapi memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya antara alhamdu wa syukru. Dia dijelaskan di sini al-farqu baina alhamdi wa syukru. Memang dua hal ini memiliki keterkaitan yang cukup kuat ya. Di sini dijelaskan bahwa alhamdu ya, pujian ya, ini kita bisa gunakan dalam dua sifat. Jadi sifat itu ada dua, ada sifat lazimah. Sifat lazimah itu sebuah sifat yang ada di dalam diri seorang yang dia tidak pindah, artinya tetap ya di dalam diri seseorang tersebut, misalkan tinggi, cakep, atau ganteng dan lain sebagainya. Ini sifat lazimah. Ada yang disebut dengan as-sifat al-muta'addiyah, sifat yang berpengaruh terhadap orang lain, misalkan kebaikan ya, kemudian juga keburukan ya, dan lain sebagainya. Nah, kalimat alhamdu atau pujian ini itu bisa digunakan dalam dua sifat ini. Misalkan kita mengatakan kepada seseorang yang kita kagumi ya, kita mengatakan selama ini saya sangat takjub ya, saya sangat takjub dengan kebaikan kalian. Atau yang pertama dulu sifat zatiyah,
Kita ambil satu contoh kata ganteng misalkan. Selama ini saya sangat takjub dengan kegantengan Anda. Itu boleh. Kita memuji, bentuk ekspresi pujian kita kepada dia. Boleh juga alhamdulillah ini kita gunakan dalam sifat al-muta'addiyah, sifat yang ada pengaruh terhadap orang lain, misalkan kebaikan atau ihsan. Kita boleh mengatakan terima kasih selama ini saya itu takjub ya dengan kebaikan Anda. Itu boleh. Tapi kalau dalam kalimat syukur itu tidak boleh kecuali pada sifat muta'addiyah saja. Jadi kita tidak bisa mengatakan terima kasih selama ini atas kegantengan Anda. Itu tidak bisa karena di sifat lazimah. Tapi kita bisa gunakan di sifat muta'addiyah. Kita mengatakan terima kasih selama ini atas seluruh kebaikan Anda. Jadi ini dari satu sisi, dari segi sifat, maka alhamdu a'ammu minasyukri. Maka alhamdu itu lebih luas karena dia bisa digunakan pada sifat lazimah ya seperti ganteng ya, dan juga sifat al-muta'addiyah seperti kebaikan ya. Sedangkan asyukru itu tidak bisa digunakan kecuali pada sifat al-muta'addiyah seperti kebaikan. Ini dari satu sisi. Kita lihat di sisi lain, asyukru a'ammu minal hamdi min haitsu at-tariqah. Kalau syukur itu lebih luas cakupannya daripada alhamdu itu dari segi cara. Karena kenapa? Asyukru ya, jadi bisa bil qauli wal fi'li. Kita bisa dengan mengekspresikan syukur atau rasa terima kasih itu bisa dengan ucapan dan juga bisa dengan perbuatan. Ya, tapi kalau alhamdu pujian itu tidak bisa kecuali dengan ucapan saja. Maka kalau kita berterima kasih kepada seseorang, misalkan kita ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Itu bentuk ekspresi rasa syukur melalui ucapan. Bisa juga dengan tindakan ya. Dia berbuat baik kepada kita, rasa syukur kita berbuat baik juga kepada dia. Atau misalkan kita bersyukur kepada Allah, selain kita mengucapkan alhamdulillah ya kita jalankan semua perintahannya, itu bentuk rasa syukur, itu bisa. Tapi kalau alhamdu atau pujian itu tidak bisa kita ekspresikan, kita lakukan kecuali dengan ucapan ya. Kita mengatakan alhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi dari segi sifat maka alhamdu itu lebih luas ya. Kalau dari segi cara ya, maka asyukru itu lebih luas daripada alhamdu. Jadi dua hal yang perlu dipahami. Nah, kemudian poin selanjutnya, ternyata memang alhamdu ini juga salah satu doa yang paling mulia. Salah satu doa yang paling afdol ya. Seperti dijelaskan ya di sini bahwa An Jabir ibni Abdullah, Jabir mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian juga afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi salah satu doa yang paling mulia, yang paling baik adalah dengan ucapan alhamdulillah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya, ternyata ketika kita mengucapkan alhamdulillah ini pahalanya atau ganjarannya sangat besar sekali. Bahkan malaikat yang mencatat ganjaran seorang hamba yang mengucapkan alhamdulillah itu kebingungan. Ya, karena tidak tahu berapa besar ganjaran daripada ucapan ini. Nah, di sini disebutkan ya dalam sebuah hadis ya, bahwasanya ketika ada seorang hamba itu mengatakan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Jadi kalau kita mengucapkan hal tersebut ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik, apa yang terjadi? Maka malaikat itu kebingungan ya bagaimana mencatat besarnya ganjaran ini. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat ya, faso'ida, jadi dua malaikat yang mencatat amalan itu, faso'ida ilallahi faqal, maka dia naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, faqal, dan berkata ya Rabbana,
Inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Ya Tuhan kami, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang kami tidak tahu ganjaran daripada kalimat itu. Maka Allah mengatakan, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Ya, maka malaikat mengatakan, hamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya, maka Allah mengatakan di sini, uktubaha kama qala abdi hatta yalqani fa ajziyahu biha. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat itu yang belum tahu bagaimana besarnya ganjaran ketika kita mengatakan kalimat tersebut, Allah mengatakan, ya udah kalau seperti itu tulis saja seperti yang dikatakan oleh hambaku. Nanti kalau dia bertemu denganku di hari kiamat, barulah aku yang balas. Jadi ternyata ketika kita mengucapkan lakal ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik, ternyata pahalanya sangat luar biasa sampai malaikat itu bingung dan harus naik ke langit bertemu Allah dan melaporkan bagaimana besarnya pahala ini. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada alif lam. Kalau kita perhatikan, alhamdu, ada alif lam ya, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu segala, ya, kita mengatakan segala puji. Nah, alif lam di situ lil istighraq. Istighraq itu untuk mencakup seluruh jenis puji-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan al istighraqu li istighraqi jami'i ajnasil hamdi wa sunufihi. Jadi kita tidak perlu mengucapkan seluruh sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah untuk memujinya. Cukup dengan menambahkan alif lam al, ya, alhamdu, maka kita sudah memuji Allah dengan seluruh sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu tidak heran kalau ganjarannya sangat besar, ya. Jadi misalkan kalau Anda ya misalkan ingin memuji seseorang, yang biasanya itu terbatas. Kita terkadang puji seseorang karena sifatnya mungkin ya, sifatnya baik, atau kita memuji seseorang mungkin karena penampilannya bagus, atau mungkin kita memuji seseorang karena kecerdasannya. Jadi ada hal-hal yang terbatas. Tapi ketika kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdu, adanya alif lam, ternyata itu sudah mencakup seluruh jenis puji-pujian dan sifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menyebutkan satu-satu, cukup alhamdu. Inilah salah satu kelebihan bahasa Arab ya, dengan hanya memasukkan al ternyata menunjukkan sesuatu yang sangat besar sekali. Oleh karena itu pahalanya sangat luar biasa. Nah, kemudian ketika kita membaca alhamdulillah ya, yang tadi saya sudah sampaikan, setelahnya ada Rabbil alamin ya, segala puji bagi Allah ya, Tuhan semesta alam alamin. Alamin ya dijelaskan di sini bahwa alamin itu al-alam ya, semesta alam, kullu maujudin siwallah. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut alam. Dan seluruh sesuatu dan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini disebut alam. Jadi alam itu diserap atau diambil dari kata alamah. Alamah itu artinya sebuah tanda. Ya. Jadi seluruh makhluk atau seluruh yang ada di dunia ini merupakan tanda keberadaan adanya Sang Pencipta. Jadi sebenarnya kita tidak usah terlalu repot mencari dalil bahwa Allah itu ada. Karena kenapa? Keberadaan kita tanda adanya keberadaan Tuhan. Dan kita disebut juga alam karena seluruh apa yang ada di alam ini merupakan tanda bukti adanya Sang Pencipta. Kalau misalkan contoh sederhananya, misalkan ini ada sebuah pena, ya, adanya sebuah pena ini kan mustahil ya kita mengatakan bahwa pena ini terjadi secara sendirinya. Dia menciptakan dirinya sendiri. Ini mustahil. Dan secara tidak langsung kita meyakini dalam diri kita bahwa ada yang membuat atau yang memproduksi pena ini. Ya. Apalagi gunung,
kemudian hutan, lautan, dan lain sebagainya, itu sebuah tanda pasti tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, melainkan ada di sana yang menciptanya. Oleh karena itu ada seorang Arab Badui ya, ketika ditanya apa bukti bahwa ada Tuhan, ya, maka orang Arab Badui itu menjawab adanya kotoran hewan, ya, adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta, dan adanya jejak kaki orang yang berjalan menunjukkan adanya orang. Nah, apalagi adanya alam ini, adanya gunung, lautan, dan lain sebagainya, pasti menunjukkan adanya sesuatu. Itu sebenarnya dalilul fitrah, ya, sesuatu yang sudah dipahami secara fitrah, ya, ketika Arab Badui ini ditanya. Jadi memang sebenarnya tidak usah terlalu repot menunjukkan dalil adanya Allah, karena kenapa? Keberadaan kita menunjukkan adanya keberadaan Tuhan, ya, seperti itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kemudian ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, di sini kita sudah menyatakan bahwa kita memuji, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk lain pun yang ikut berpartisipasi dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, arrahmanir rahim sebenarnya sudah saya bahas di episode sebelumnya ketika membahas tentang bismillahirrahmanirrahim, yang secara umum kedua nama ini, kedua sifat ini itu aslinya dari satu kata, dari kata ar-rahmah, meskipun ar-rahman ini lebih tinggi, ya, daripada ar-rahim. Oleh karena itu ar-rahman itu berlaku untuk seluruh makhluk hidup, ya. Allah mengasihi siapapun Allah kasih, mau dia muslim, mau dia kafir, dan lain sebagainya, ya. Adapun ar-rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan juga kemarin saya jelaskan bahwa Rahman ini sifat yang tidak boleh dinisbahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ar-Rahim itu boleh dinisbahkan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengatakan kepada seorang, misalkan orang yang memang memiliki sifat kasih sayang yang tinggi, kita tidak boleh mengatakan anta Rahman, tapi kita boleh mengatakan anta Rahim. Ini salah satu perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan juga, ya, dijelaskan di sini bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim ini ada uslubut targhib, ya, cara Allah menyampaikan sesuatu agar hambanya itu memiliki rasa berharap ketika mengetahui bahwa ternyata Allah memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Jadi ada namanya uslub at-targhib wa tarhib. Jadi metode atau salah satu metode Al-Quran itu menyampaikan sesuatu itu membuat hambanya takut, dan juga ada sesuatu itu yang membuat hambanya senang dan berharap, ya. Jadi biasanya menyebutkan neraka biar orang takut, menyebutkan surga agar kita berharap. Ini salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu. Nah, disebutkan di sini kalimat Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu ada makna at-tarhib, agar hambanya itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya Ar-Rahmanir Rahim ada uslubut targhib, agar hambanya berharap, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengetahui ternyata Allah memiliki sifat kasih sayang yang tidak terbatas. Bahkan disebutkan di sini dalam sebuah hadis, ya, bahwa lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a fi jannatihi ahadun. Kalau seandainya seorang muslim itu tahu betapa dahsyatnya hukuman Allah, betapa dahsyatnya siksaan Allah, maka hal ini bisa membuat mereka lupa dengan surga. Sebaliknya, kalau orang kafir itu tahu betapa luasnya kasih sayang Allah, maka itu bisa membuat mereka terlupa dengan neraka. Artinya apa? Artinya bahwa azab Allah itu sangat dahsyat sekali, sehingga kalau kita berpikir mengetahui hakikat betapa dahsyatnya nikmat Allah bisa melupakan kita dari surga. Dan yang kedua, ternyata rahmat Allah itu sangat luas sekali, yang ketika kalau orang kafir itu tahu, maka mereka itu bisa lupa dengan neraka dan optimis mendapatkan rahmat itu.
ya. Dan juga ini sudah dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kudusi, misalkan ya ibnu Adam law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, kalaupun kalian datang kepadaku dengan dosa sebesar langit dan bumi, ya, dan kalian tidak menyekutukan aku, tidak melakukan sebuah kesyirikan, maka aku berikan ampunan sebesar itu pula. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu yang membuat seorang hamba itu takut, ya, karena kalau takut untuk melanggar karena di sana ada azab Allah, ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyampaikan sesuatu yang dengan sesuatu itu seorang hamba menjadi berharap, ya. Jadi kalau ditarik, misalkan ada ya dalam konsep pendidikan dengan konsep disebut reward and punishment. Ada namanya hadiah, ada namanya hukuman, ya. Kalau dia melakukan sesuatu dapat hadiah, kalau dia melanggar dapat hukuman. Ya, saya kira ini sangat relevan sekali ketika kita membahas tentang at-targhib wa tarhib. Jadi ini bisa kita gunakan dalam metode dakwah ya, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada mujtama atau masyarakat secara umum, ya, jangan berfokus pada satu hal. Jadi menyebutkan tentang neraka semua ataupun dengan surga semua. Jadi metode Al-Quran kita terkadang membahas tentang surga, ya, dan terkadang juga membahas tentang neraka, dan itu uslub atau metode Al-Quran, ya. Dijelaskan juga inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, ya. Ketahuilah ya bahwa Tuhanmu itu azabnya sangat cepat, ya, azabnya sangat dahsyat, dan setelah itu Allah langsung menyebutkan dan sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Ya, jadi setelah menjelaskan bahwa azab Allah sangat pedih, tapi di sisi lain rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah sangat besar sekali. Mudah-mudahan metode ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Tidak hanya fokus bagian neraka, ya, yang lainnya surga, tapi harus dikombinasikan dan juga nanti disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian yang ringkas ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.